setempat, saya bilang bisa nggak dengan mengacu kepada syariat Islam. Dia bilang orang yang membunuh itu kita musyawarah, kita minta kepada dia minta maaf, Anda maafkan dia, tapi kami minta rugi. Ganti ruginya apa? Dia bilang laki-laki itu harus mengawini perempuan dari suku yang laki-laki dibunuhnya sampai dapat anak, dan itu mengganti sehingga tidak dilaksanakan KUHP nasional kepada mereka. Jadi asas-asas syariat Islam di bidang hukum jenayat bisa menyelesaikan konflik orang Papua. Saya berikan kesempatan untuk interupsi dari pihak, silakan. Jadi negara kita ini sudah 63 tahun merdeka ya, dan sampai saat ini kita menggunakan dasar negara Pancasila. Tetapi sampai saat ini kita lihat korupsi di mana-mana merajalela, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk menegakkan syariat Islam. Kalau seandainya kita tidak berhasil dengan syariat Islam, maka silahkan diganti lagi dengan Pancasila atau yang lainnya. Oke, cukup. Kita dengerin dulu. Bentar. Kita dengerin dulu Pak Muslim. Langsung Pak Muslim. Saya melihat ada apa ya, jarak pemahamannya agak jauh antara Pak Yusril dan para pendukungnya. Biasa Pak. Ya biasa. Antara biasa. elit dengan bawahan ada beda. Antara Gus Dur dengan masanya juga betul, bisa beda pendapat. Betul. Dan menurut saya bahwa wacana seperti ini memang harus dibuka supaya masing-masing orang kemudian bisa melakukan dialog pemahaman yang lebih jelas apa yang kita maksud dengan syariat. Ya. Ini saja tadi kesan saya dengan Pak Yusril bahwa pikiran Pak Yusril dan pemahaman Pak Yusril mengenai syariat sangat berbeda dengan mereka yang memaknai syariat adalah sangat diskriminatif. Ya. Tapi tatkala beberapa tadi instruksi itu, cobalah beri kesempatan saya untuk menegakkan syariat, dan nanti kalau memang nggak berhasil ya kembali ke Pancasila. Itu sangat jelas bahwa Silakan. susah ditutupi. Oke, silakan. Antara elit dengan massa itu biasa Pak. Ya, saya kira apa yang dipikirkan Gus Dur juga bisa beda pendapat dengan apa yang dipahami oleh orang awam. Sudah saatnya Indonesia ini berubah. Jangan hanya berpatok kepada undang-undang asing. Sekarang ini harus kita mengubah kondisi Indonesia ini dengan syariat Islam. Oke, Bos. Silakan. Kami kira jangan main-main dengan Pancasila dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Ketika pada faktanya Perda Syariah diterapkan, setidaknya ada 3 implikasi yang kalau banyak penelitian dilakukan. Pertama, kebebasan beragama dan berekspresi menjadi hilang. Kedua, penelitian mana? Penelitian yang mana itu yang Anda banyak, Komnas Perempuan dan kawan-kawan ya lembaga-lembaga yang lainnya. Sudah adakah perda yang kemudian mendiskriminasikan kaum minoritas begitu atau agama di luar Islam? Mungkin saja ada, tapi memang setiap peraturan daerah, baik itu diklaim sebagai transformasi syariat Islam atau tidak, itu senantiasa terbuka untuk diperbaharui. Saya pikir ini sebuah negara demokrasi, tapi jangan kita bunuh aspirasi orang yang ingin memperjuangkan penegakan prinsip-prinsip syariat Islam itu. Dalam demokrasi kita bisa mengatakan saya tidak setuju dengan pendapat Anda, kapanpun dan dimanapun Anda berpendapat seperti itu akan saya lawan dan akan saya tentang. Namun kebebasan Anda untuk menyampaikan semua itu akan saya bela mati-matian. Jadi orang PBB mau menerapkan itu jangan dihalang-halangi, jangan kemudian dikatakan ini dikontradiksikan dengan Pancasila, tidak sama sekali. Jadi kami menghormati pendirian Anda, tolong juga hormati pendirian kami dalam hal ini. Walaupun di kalangan massa itu ada persepsi-persepsi yang berbeda, tapi saya sebagai Ketua Majelis Syuro itu sebenarnya lebih menyuarakan pendapat resmi PBB sebenarnya daripada pendapat massanya. Kalau boleh saya komentar, saya kalau dengerin Pak Yusril mengenai makna syariat Islam yang dia pahami, itu saya teringat dengan tokoh-tokoh saya dulu, tokoh-tokoh Masumi yang mereka sangat komited dan ikut membangun Republik Indonesia sebagai rumah kebangsaan. Waktu Pak Nasir pidato di Pakistan mengenai Pancasila itu seperti Pak Yusril ini. Nah, kalau memang Pak Yusril bisa mengembalikan cita-cita para founding fathers kita, seperti juga sebagian antara lain juga dari tokoh-tokoh Islam Masumi itu, saya kira sebenarnya kalau maknanya yang lebih substansial seperti itu, ya sebenarnya nggak ada masalah untuk Indonesia. Saya setuju dengan itu. Tapi kalau kemudian makna Islam yang ditunjukkan lebih sebagai satu sikap yang menutup diri, sikap yang sangat eksklusif, seolah-olah bahwa gitu loh, seolah-olah bahwa
ya hanya mereka yang mengatasnamakan, apalagi memperjuangkan Islam dengan cara-cara kekerasan ya. Seperti yang saya sebut Islam pentungan, atas nama menegakkan syariat. Bagaimana menegakkan syariat Islam dengan pentungan itu? Misalnya. Insya Allah kami PBB jauh daripada semua itu. PBB mempunyai aspirasi untuk memperjuangkan prinsip-prinsip politiknya dan tetap akan menempuh cara-cara yang demokratis, sah dan konstitusional, dan sampai hari ini alhamdulillah PBB tidak pernah terlibat dalam kekerasan. Jadi karena itu saya pikir prinsip-prinsip yang kami perjuangkan itu universal, dapat diterima oleh semua orang, Islam maupun bukan Islam, dan cara yang kami tempuh adalah demokrasi, sah dan konstitusional. Oke, kita dengarkan. Coba yang berdiri. Yang berdiri. Ya. Pak Yusril bicara masalah syariat Islam dan hukum Islam, ya kan? Nah sekarang pertanyaan saya, koruptor yang ada di DPR, MPR orang Islam, pakai kira-kira hukum yang mana? Apa hukum Islam? Kalau pakai hukum Islam kita potong tangannya. Tidak. Yang saudara bicarakan itu bukan hukum Islam, itu bicara hukuman di dalam hukum Islam. Itu adalah punishment dalam hukum Islam. Dan seperti kita ketahui, para ahli fikih jenayat menafsirkan bahwa kedudukan punishment seperti potong tangan yang Anda katakan adalah satu hukuman maksimal yang tidak selalu harus dilaksanakan oleh pengadilan, dan sampai sekarang belum ada sesuatu yang diatur dalam kaidah hukum positif di negara kita ini. Saya berpendapat syariah Islam ataupun hukum Islam baru menjadi hukum kalau dia ditransform jadi kaidah hukum positif. Tanpa itu dia belum menjadi sebuah hukum yang berlaku. Oke, kita dengarkan. Coba ada perempuan di sana, silakan. Kalau memang sepakat dengan syariat Islam, kalau memang sebentar. Sudah. Memang sepakat dengan syariat Islam, artinya tidak ada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara bebas memiliki kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Pak Muslim untuk menyampaikan pendapat akhir sebelum akhirnya nanti kita berganti narasumber. Silakan Pak. Iya. Saya tidak menaruh kecurigaan apapun kalau pikiran-pikiran mengenai syariah adalah seperti yang dipikirkan oleh Pak Yusril, sebab orang yang seperti kami yang mengusung Islam moderat adalah merasa bahwa Pancasila adalah merupakan terjemahan dari nilai Islam itu sendiri gitu loh. Nah, kalau kemudian Islam ditransform seperti itu oleh Pak Yusril, persoalannya sekarang ini orang pada takut dengan isu syariat Islam yang diusung dengan cara-cara misalnya kekerasan, dengan makna yang sangat eksklusif, dengan menggunakan delik agama yang diskriminatif. Nah, kalau PBB dengan tokohnya Pak Yusril dan kemudian bisa menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin dan juga memberi itu, saya tentu saja kita bisa menjadi mitra demokrasi. Kita bisa jadi mitra demokrasi. Oke, silakan. Sebenarnya Pak Muslim, dalam penulisan sejarah politik Indonesia, PBB ini pun dikategorikan sebagai partai Islam modernis. Ya tentu di dalam partai itu ada keragaman, ya ada yang sedikit mungkin bahasanya keras seperti Pak Sumargono, ada yang bahasanya moderat seperti saya, tapi kita hidup dalam satu perahu yang sama sebenarnya. Jadi saya tidak melihat bahwa sampai hari ini ada gejala PBB ini haluannya itu keras, memaksakan itu enggak. Tapi kalau kaidah hukum itu telah menjadi hukum positif yang berlaku, negara punya otoritas untuk memaksakan supaya hukum itu berlaku. Kita tidak mungkin mengatakan, oh kalau tidak dipaksakan apa kita biarkan orang merampok rumah kita atau membunuh keluarga kita, harus dipaksa. Terakhir saya mau tanya dengan Pak Yusril. Terakhir saya mau tanya dengan Pak Yusril, kalau memang ini adalah bagian yang terakhir. Pak Yusril, seandainya melalui demokrasi dan partai Anda menang, dan dengan argumen demokrasi itu Anda ingin merubah negara Islam,